kemudian sambil nanti saya juga akan share screen ya, materi yang sudah disiapkan oleh Mbak Vika. Nanti Mbak-mbak semuanya sebenarnya walaupun bertanyanya di akhir, tapi kalau misalnya takut lupa, masih boleh langsung ditulis dulu di chat. Walaupun nanti kita akan bacainnya pada saat sesi tanya jawab ya atau diskusi gitu insya Allah. Nah silakan Mbak Vika, oh bentar-bentar, saya akan share screen dulu sambil bacain profilnya Mbak Vika nih. Terima kasih Mbak Naila. Saya bisa kedengeran jelas ya? Jelas, jelas Mbak. Iya, terima kasih buat bunda-bunda yang udah semangat hadir juga untuk cari ilmu. Ini memang mau Ramadan, jadi memang perlu ya kita persiapkan si kecil, gimana sih strateginya gitu. Kalau boleh sih saya ini tak kenal maka tak sayang ya, kita kenalan dulu ya. Kalau saya dulu pernah sih bertugas di Sangatta, kalau nggak salah ya cuma sebentar tapi waktu itu. Jadi saya sekarang tugas di Rumah Sakit JI Yogyakarta, saya Dr. Vika Faradiba, spesialis anak. Lalu kemudian saya juga punya sedikit hobi lah nulis-nulis, yang kebetulan ternyata udah banyak juga, banyak juga diterbitkan di oleh penerbit-penerbit ya, jadi sudah ada di toko-toko buku sih sebenarnya ini. Nah, termasuk salah satu buku yang terbaru, nanti masih berhubungan juga dengan tema kita, Aku Anak Sehat dan Soleh ini, jadi panduan orang tua. Kalau Aku Anak Sehat dan Soleh ini sebenarnya isinya macam-macam ya, bukan cuma waktu tapi juga menjaga kebersihan gitu. Tapi kebetul cerita di dalamnya tentang tema kita ini sekarang ini. Nanti akan kita berikan giveaway. Caranya itu yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nah, jadi setelah tanya jawab saya kan tanyain tuh, nanti saya gantian nanya. Setelah saya tanyain dapat hadiah gitu. Nanti ada bukunya ya, sudah saya serahkan ke panitia. Oke, saya pemaparan ya. Oke, slide selanjutnya Mbak Naila minta tolong. Iya, oke. Nah, jadi ini kan jadi kita sudah tahu bahwa puasa itu adalah bagian dari rukun Islam ya, jadi diwajibkan kepada kita sebagai orang muslim. Lalu bagaimana sih sebenarnya untuk anak-anak? Jadi memang puasa sendiri adalah menahan haus dan lapar ya. Jadi sekitar kira-kira kalau di Indonesia itu sekitar 6 sampai 8 jam waktu untuk menahan haus laparnya. Lalu kemudian kalau di negara-negara tertentu yang kadang-kadang lebih lama atau panjang harinya itu bisa memang lebih daripada 6 jam. Mungkin slide selanjutnya ya Mbak ya setelah ini. Nah, jadi kalau di Indonesia itu kurang lebih bisa sampai 10 sampai 12 jam, di negara-negara lain juga bisa lebih panjang lagi juga ada gitu. Nah, jadi memang merupakan rukun Islam, di sinilah kita menahan lapar dan haus. Jadi durasi waktunya itu kira-kira bisa 10 sampai 12 jam. Slide selanjutnya. Nah, lalu bagaimana panduan untuk anak dan puasa ini sendiri? Kalau puasa dan anak, memang dari hadis tidak pernah ada disebutkan ya usia khususnya. Tetapi memang ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa memang dipuasakan juga anak-anak kecil oleh Rasul dan kemudian diberikan hadiah gitu, diberikan hadiah penyemangat untuk mereka belajar puasa dan kalau mereka menangis minta makanan maka boleh diberikan mainan ataupun boleh berbuka gitu ya. Jadi bisa diberikan semacam pengganti. Jadi istilahnya boleh diganti dengan mainan itu, boleh tapi kalau dia kuat dia bisa melanjutkan. Jadi tidak ada paksaan. Maksudnya seperti itu dari hadis ini yang ditemukan memang nggak ada usia spesifiknya, tapi ada yang menyebutkan bahwa sudah mengajari anak sejak puasa, lalu kalau anaknya itu nggak tahan, bisa saja diberikan sebuah hadiah sebagai pengganti, atau memang kalau dia memang udah nggak tahan, ya boleh dibuka puasa. Jadi tidak ada pemaksaan untuk belajar puasa pada anak. Oke, slide selanjutnya. Nah ini ya, jadi metabolisme puasa tuh sebenarnya gimana? Tadi kan kita harus waktunya tadi sekitar anggap kalau full puasa 10 sampai 12 jam kalau di Indonesia. Kalau di negara yang
siangnya lebih lama malah bisa lebih lama lagi gitu. Itu gimana itu kalau misalnya di negara luar gitu? Atau ada yang lebih pendek tadi bisa juga 6 sampai 8 jam tergantung negaranya. Tapi kalau kita rata memang 10 sampai 12 jam. Nah, metabolisme makanan ya di tubuh kita, pertama ketika kita makan memang akan gula atau karbohidrat tadi bisa mempertahankan hingga sampai 4 jam. Nah, jadi makanya kenapa kalau setelah 4 jam kita terasa lapar lagi karena memang sudah terjadi pemecahan gula darah dan sudah mulai menurun gula darah setelah 4 jam. Lalu setelah 4 jam ini kalau kita nggak makan, kan kita lapar ya, tapi gula darahnya udah dipecah, udah dipakai, lalu kita nggak makan atau puasa tadi. Maka tubuh akan memecah cadangan gula atau lemak yang di dalam hati. Ya, jadi pasti ada cadangannya. Lalu gimana kalau misalnya setelah 16 jam, berarti 16 jam ini kan melebihi dari puasa 10 sampai 12 jam. Nah, ternyata masih bisa tubuh itu memecah juga lemak dan protein gitu. Jadi cadangan-cadangan di dalam tubuh kita ini cukup banyak, ada yang disimpan dalam hati, glukosanya, ada yang berbentuk lemak atau protein, ini untuk yang puasa atau tidak makan selama lebih daripada 12 jam. Sehingga simpulannya, apabila memang anak tersebut berpuasa ya sesuai dengan jam kita ya 10 sampai 12 jam kira-kiranya, nah itu tidak membuat kesehatan tubuh anak terganggu. Ya, jadi Ibu nggak perlu khawatir karena inilah kita sudah mempunyai metabolisme bertahap-tahap dalam pemecahan gula darah gitu. Jadi kalau lapar itu kira-kira 4 jam, nanti dia masih bisa tahan anaknya, bisa tadi ya kalau Rasul kan ngajarin kalau lagi lapar bisa nggak kamu tahan dulu gitu, diajarin lagi supaya dia lebih kuat gitu kan, karena sebenarnya dalam tubuh dia nggak ada apa-apa, karena masih bisa dipecah cadangan dalam hati, lalu berikutnya kalau memang lebih lama seperti di negara lain yang tidak 10 sampai 12 jam masih juga bisa dengan lemak dan protein. Jadi kita nggak perlu khawatir. Oke, slide selanjutnya. Nah, lalu sebenarnya apa ya manfaat anak-anak ini kok belajar puasa tadi ya, kan dia kan sebenarnya belum wajib ya, sebenarnya wajibnya kan waktu akil balik, tetapi tentu kita perlu ya mengenalkan yang namanya rukun Islam atau mengajarkan anak untuk mengenal agama tuh sejak dini adalah sangat disarankan sekali. Jadi boleh-boleh saja kalau memang mulai diajak puasa, sholat gitu ya, rukun Islam yang lain itu boleh sejak dini. Lalu kemudian juga sama, untuk kesehatan anak itu bisa meningkatkan kerja insulin atau sensitivitas insulin tadi ketika dia berpuasa. Salah satu manfaat orang berpuasa adalah sensitivitas insulinnya meningkat gitu. Karena kan dia bisa beristirahat. Jadi salah satu hormon yang bekerjanya memecah gula itu hanya si insulin. Pada saat puasa dia istirahat sehingga dia sensitivitasnya akan meningkat. Jadi ini tetap termasuk yang bermanfaat untuk tubuh anak juga. Lalu juga memang mencegah kanker karena antioksidan begitu ya, menurun pada saat berpuasa. Ini tentu sangat dianjurkan bahkan untuk anak-anak juga sama dengan orang dewasa. Itu juga metabolismenya sama. Mungkin bisa ya. Kemudian juga sistem imun juga kenapa kok bisa meningkat sama dengan tadi ya, dengan antioksidan tadi ya. Jadi kalau pada waktu puasa antioksidan kita menurun, lalu kemudian metabolisme menurun, sensitivitas insulin meningkat, gitu. Nah, itulah manfaat kesehatan dari puasa itu juga terjadi pada anak-anak. Oke, nah selain itu anak juga bisa mental ya, mentalnya itu adalah mengendalikan diri dan disiplin. Kenapa? Ya karena tadi kan dia sebenarnya pengen makan tadi ya 4 jam, tapi belum boleh dulu, dibujuk dulu, bisa nggak nak tahan dulu gitu kan. Terus kemudian nanti kapan Bu bukanya makannya itu bolehnya waktu azan, nah gitu kan jadi ada waktu-waktunya. Lalu kemudian selain itu juga dia selain menahan haus dan lapar atau makan minum tadi, dia kan juga nggak boleh marah, nggak boleh emosi, itu juga boleh loh karena dia lagi puasa, nggak boleh marah-marah gitu. Jadi ini juga termasuk di dalam latihan puasa itu masih tetap sama seperti kita berpuasa orang dewasa, kita ajari juga anak seperti itu, bukan hanya menahan lapar dan haus. Jadi harus bersemangat, itu juga bisa ya. Jadi sejak dini itulah manfaatnya melatih anak puasa tadi. Nah, slide selanjutnya monggo. Ya.
nggak apa-apa dikeluarin aja, Mbak. Jadi bagaimana sih caranya melatih anak puasa ini, step-stepnya gitu kan. Nah, pertama-tama Ibu, dari sejak dia bayi kah, balita kah, yang paling pertama kenalkan dulu ritualnya, ritual ibadah di bulan Ramadan sejak dini. Ini mau usia berapa pun boleh. Contoh misalnya membawa anak taraweh gitu. Ya pokoknya kan bulan Ramadan pasti ada bedanya kan kegiatannya walaupun sekarang pandemi, tapi bisa misalnya dilakukan tarawehnya di rumah gitu. Jadi ritualnya dulu, ritualnya. Sama dengan kita ngajarin sholat, biarin aja dia ikut dulu gerakannya. Bacaannya belum tahu, tapi gerakannya kan dia tahu. Lalu kemudian urutannya, misalnya wudhu dulu, ngikut-ngikut dulu di belakang, laki di depan, perempuan di belakang, kemudian sujud, ruku, gitu kalau ngajarin sholat. Lalu wudhunya gimana gitu kan, step-stepnya. Tapi omong-omongannya, isi-isinya belum, nggak apa-apa gitu. Nah sama dengan puasa. Puasanya belum, tapi ritual ibadahnya ini sejak dini Bu. Kapan aja juga boleh, bayi boleh, balita boleh. Tinggal mengatur memang pada waktu di masjid tentu ada adab-adabnya ya. Jadi misalnya balita mungkin ikut ibunya di saf belakang, di sana mungkin diajarin juga adab-adabnya, nggak boleh ribut kalau orang sholat gitu. Kalau membawa balita di masjid misalnya kan, mungkin di luar, kita sholatnya di luar, kita atur adab-adabnya. Tetapi untuk misalnya di rumah saja di masa pandemi, boleh tetap ibu mengenalkan ritualnya dulu, lalu juga dia ikut-ikutan tuh bukanya dulu, misalnya, oh lagi azan nih, oh pada buka, kenapa kok buka? Udah makan, karena tadi kan puasa gitu, jadi ritualnya dulu. Lalu kemudian jangan lupa tadi ya, setelah anak benar-benar mulai berpuasa, tentu jangan menjadi beban. Usahakan anak dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak sedang sakit, lalu mulai bertahap. Nah, bisa aja mulai puasa 6 sampai 8 jam, bisa saja langsung full, tergantung anaknya, kuat apa enggak. Kalau untuk tubuhnya pasti, eee tadi ya Bu ya, sudah kita pelajari metabolisme puasnya pasti, bisa gitu ya, jadi dari cadangan tubuhnya, tetapi memang dari dia sendiri dulu, dia kan mungkin masih belum biasa, kebiasaannya tadi gimana, tentu tidak boleh istilahnya dipaksakan. Kalau Rasul kan tadi mengajari kalau dia nangis dan minta makan kasih mainan dulu, kapas-kapas gitu atau dibujuk-bujuk dulu gitu. Bisa nggak nak tahan lagi, kalau memang betul nggak bisa ya sudah biarkan dia berbuka. Nah seperti itu, baru nanti bertahap dia akhirnya bisa full tadi. Oke, slide selanjutnya. Nah, lalu gimana Dok menyediakan menunya gitu kan? Tadi kalau kita sudah belajar metabolisme tubuhnya tadi pasti sanggup ya, pasti kuat. Lalu gimana dengan menunya? Menunya itu tentu ciptakan menu ya yang sesuai suka anak. Kenapa? Ya karena dia harus semangat dong gitu. Misalnya bangun sahur lagi ngantuk-ngantuknya, kita siapin ada sop anget-anget gitu ya misalnya ya, sayur gitu dalam bentuk apa yang dia suka. Tentu setiap keluarga punya menu andalan resep masing-masing gitu. Begitu juga waktu berbuka juga siapkan menu kesukaan dia. Kemudian jangan lupa yang ditekankan di sini adalah kebutuhan cairan ya, karena memang saat berpuasa itu bukan hanya karbohidrat tadi, gula darah yang menurun, tapi cairan. Jadi bisa dehidrasi juga harus dijaga supaya anak tidak nanti kekurangan cairan pada saat berpuasa. Jadi menunya dibuat kesukaan anak dan jangan lupa ibu harus memikirkan kecukupan cairan. Nanti kita lihat ya berapa porsi cairannya. Nah ini ya, jadi nutrisinya ini Bu sudah biasa ya melihat ini ya. Jadi untuk anak di atas 2 tahun kita sudah pakai sama dengan dewasa, yaitu menu gizi seimbang, di mana karbo itu adalah 2/3, sayur dan buah tuh 2/3 piring, protein dan karbonya tadi kan 2/3 piring yang satunya, sayur dan buahnya 2/3-nya. Nah ini kita masih pakai sajian piring makanku ini ya, yang di bawah itu. Lalu kemudian ini eee, Ibu sudah paham ya saya rasa ya, yang bagian paling bawah itu karbo, terus di atasnya lagi piramida makanannya itu adalah protein dan sayur, susu sekarang sudah masuk ke lauk pauk ya, jadi bukan penyempurna, kita sekarang nggak pakai 4 sehat 5 sempurna lagi, kita pakainya gizi seimbang. Jadi lauk itu ada di bagian susu itu di bagian lauk pauk. Kemudian jangan lupa minum air putih tadi 8 gelas. Nah, kalau anak-anak juga kurang lebih 6 sampai 8 gelas. Sesuai
usianya. Ini pada anak, tapi tadi ada lauk pauk dan makanan dan buah-buahan itu adalah 2/3, kemudian makanan pokoknya juga 2/3-nya, tambah air putihnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini kita harus kenal juga yang disebut dengan indeks glikemik. Nah, ini juga pembagian khusus yang untuk bulan Ramadan tadi ya. Jadi juga bisa untuk anak-anak ataupun dewasa. Indeks glikemik itu apa sih? Indeks glikemik itu makanan yang dapat dicerna dan serap sehingga kadar gula darahnya bisa meningkat secara signifikan. Jadi ada yang indeks glikemik rendah, itu juga penyerapannya lebih lambat, tapi kalau indeks glikemik tinggi, penyerapannya lebih cepat, lebih tinggi, kadar gula darahnya naik. Jadi ada indeks glikemik rendah dan ada glikemik tinggi ya. Kalau tinggi itu lebih cepat meningkatkan kadar gula darah, kalau rendah akan diserap lebih lambat dan juga akan membuat penyerapannya lebih lambat sehingga membuat lebih kenyang lebih lama. Itu indeks glikemik rendah. Jadi mengalami pencernaan dan penyerapan yang lebih lambat sehingga peningkatan kadar glukosa dan insulin dalam darah juga terjadi pelan-pelan. Itulah indeks glikemik rendah. Jadi nanti kita lihat makanan indeks glikemik tinggi itu apa, indeks glikemik rendah apa, di mana porsinya, posisinya seharusnya. Ini untuk kalau dalam puasa sangat penting sekali. Coba ya kita lihat slide selanjutnya. Oh ya, jadi ini kebutuhan cairan dulu ya. Jadi kebutuhan cairan tadi, kalau anak sekitar balita ya, 4 sampai 8 itu kurang lebih 6 gelas. Nah, tetapi kalau di atas 8 tahun itu sudah sama dengan orang dewasa, yaitu 8 gelas sehari. Kita boleh pakai rumus yang 2-4-2 ya. Jadi waktu sebelum sahur minum 2, sesudah buka puasa minum 4, lalu sebelum tidur minum 2. Itu harus ditekankan kepada anak. Tidak harus air putih, tetapi bisa berbentuk jus, bisa berbentuk susu, gitu ya. Jadi, tetapi dia targetnya memang kalau di atas 8 tahun, sudah seperti orang dewasa, minum 8 gelas cairan. Kalau air putih semua juga lebih bagus, gitu. Tapi kalau dia bosan minum air putih, bisa dibuat misalnya infus water, bisa dibuat susunya, bisa dibuat dari jusnya. Kalau anak balita itu sekitar 6 gelas. Ini jangan lupa juga perlu dicukupkan untuk selama nutrisi selama puasa ya, ada kebutuhan cairannya ini. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini cara mendeteksi gimana kalau anak mulai dehidrasi tadi ya. Jadi dari air kencingnya ya, Bu, ya. Jadi kalau air kencingnya mulai pekat, oh berarti anaknya tadi minumnya kurang. Nah, kalau lagi tengah-tengah puasa kan susah ya jadinya. Makanya usahakan sewaktu dia lagi berbuka di malam hari tadi kita cukupin dulu minumannya. Karena kalau udah pekat dan tadi minumnya kurang, dikhawatirkan kan bisa infeksi kencing juga bisa, kemudian anaknya lemes juga bisa ya. Nah, kalau memang seperti dia mungkin sebaiknya anaknya buka dulu ya, nggak sampai selesai dulu. Kalau memang sudah ada tanda-tanda dia nampak lemes, terus pipisnya juga pekat, berarti dia kan kurang cairan. Nah, ini mau nggak mau ya udah buka dulu, minum dulu ya, anaknya minum dulu. Nah, ini cara mendeteksi dari air kencingnya. Slide selanjutnya. Nah, ini tadi ya kita membicarakan tentang indeks glikemik tadi. Jadi, kalau indeks glikemik tinggi, makanan yang cepat meningkatkan kadar gula darah, tapi kalau indeks glikemik rendah yang lambat meningkatkan gula darah dan perlahan-lahan diserap oleh tubuh. Nah, ini contohnya adalah beras merah, kacang hijau, oatmeal, roti gandum. Ini lebih lambat diserap oleh tubuh. Begitu juga kadar gula darahnya akan lebih cepat turun gitu. Sehingga orangnya apa, efeknya tidak cepat lapar. Nah, ini cocok untuk yang makan sahur. Sehingga makan sahur itu kalau bisa ini ya, menu-menunya ya. Tadi porsinya gimana, Dok? Porsinya tetap 2/3 karbo, protein, lauk, dan 2/3 sayur, serat, buah tadi ya. Untuk porsi sajian piring makanku ngikutin yang porsi sajian piring makanku. Tapi menunya apa, sebaiknya kalau sahur tadi pakainya yang indeks glikemik rendah untuk karbohidratnya, lalu Ibu berikan protein, serat-serat juga ya, sayur dan buah, baru cairannya jangan lupa tadi ya, dipenuhi cairannya ini. Bisa berbentuk air putih, susu, jus buah bisa. Ya, ini mungkin jadi kita nggak seperti yang dulu lagi makan nasi putih banyak-banyak gitu sebelum sahur, tentu nggak seperti itu. Nah, kalau berbuka
Nah, ini beda lagi ya. Nah, kalau berbuka justru kebalikannya, harus makanan dengan indeks glikemik tinggi yang cepat meningkatkan gula darah dan cepat dipecah. Apa itu? Kurma. Jadi sudah sesuai ya berbuka dengan yang manis-manis dulu memang masih ya. Manisan buah, semangka, donat, nasi putih. Nah, di sini baru boleh nasi putih. Nah, atau roti-rotian juga boleh ya untuk jenis karbonya. Porsi yang gimana Dok? Tetap sama porsi sajian piring makanku tadi ya Bu ya, 2/3-nya karbo protein, 2/3-nya serat sayur buah gitu. Lalu jangan lupa cairan, sekali lagi cairan. Kenapa? Karena memang, cairan ini, penting nanti anaknya jadi dehidrasi, lemas gitu ya. Jangan lupa kalau memenuhi cairan tadi ya bisa rumus tadi 2, 4, 2 kalau untuk anak usia di atas 8 tahun, tapi kalau balita kan masih 6 gelas sehari gitu. Saya rasa mungkin, sekian dulu ya yang paparan untuk gizi dan, puasa. Jadi simpulannya adalah puasa itu memiliki banyak manfaat untuk anak. Jadi boleh ya, anak itu bisa membuat kesehatan tubuh, tadi ya sensitivitas insulin bisa meningkat, juga bisa mencegah kanker juga untuk anak. Itu sama dengan orang dewasa. Secara mental dia juga lebih disiplin, dia juga bisa mengenal rukun Islam ya, pengenalan agama sejak dini itu jadi boleh dan memang anak, sudah boleh dilatih puasa sejak dini ya tadi, kira-kiranya usia berapa ya Dok kalau misalnya, anak itu tentu tergantung anaknya ya. Jadi kalau anaknya sudah mulai pengen, sudah mulai sadar, kita juga boleh ajak, tetapi memang nggak harus, full tadi ya, bisa bertahap-tahap sesuai kemampuan usia anak. Nah, ada beberapa patokan bahwa nanti sekitar usia 7 tahun itu sebenarnya anak seharusnya sudah bisa full. Nah, dari umur sebelum itu boleh saja ibu coba-cobakan dia untuk puasa dulu walaupun tidak full, begitu. Mungkin akan, ada pertanyaan dulu, dari audiens, boleh bertanya nanti baru gantian saya yang bertanya ya, Mbak Naila. Iya, makasih banyak dokter pemaparannya. Ini ada beberapa tadi yang sudah masuk ya di chat, tapi kayaknya yang pertanyaan pertama yang tadi saya share di itu kayaknya Mhm. udah terjawab ya, yang tanda-tanda nggak kuat itu ya berarti tadi Bunda yang bertanya tuh apa bisa kelihatan dari air apa air kencing sama apa tadi dok satunya? Lemes. Lemes ya, anaknya kelihatan lemes, nggak aktif, terus kemudian, dari apa, kencingnya Pekat. juga pekat, berarti anaknya sudah, anaknya rasanya lemes gitu. Nah tentu itu, boleh saja anaknya berbuka karena memang nggak dipaksain ya. Jadi, untuk saat ini kan kita masih melatih puasa. Ancar-ancarnya itu kapan dia beneran nggak latih itu kalau dari aturan dari agama itu kan ada yang menyebutkan memang sama dengan anak mau sholat itu, usia 7 tahun kalau misalnya dia belum sholat kan kita boleh pukul itu kan yang hadisnya itu. Nah, sebenarnya pada saat itu sudah bisa seharusnya untuk akil balik lah pada deadline akil balik. Nah, jadi sebenarnya langsung dapat pada saatnya. Dipaksain juga kalau memang, oh tadi lupa minum besok, minumnya banyak ya, Nak. Lihat selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Mbak. Pertanyaan berikutnya itu kalau mengatasi cegukan pada saat Oh, puasa, maksudnya mungkin gini dulu kali ya, cegukannya itu apa nggak aman aja nggak sih dok gitu? Kalau sering-sering kan kadang-kadang pas di tengah-tengah puasa cegukan terus mungkin anak-anak kan kalau cegukan minum gitu, sementara kalau puasa nggak minum gitu, gimana itu dok? sebenarnya cegukan juga bisa hilang tanpa minum, bisa sih. Jadi itu nggak mengindikasikan tertentu. Jadi kadang-kadang, memang, apa, hilang hilang dengan sendirinya tuh bisa, nggak harus dengan minum sih. Nggak ada, cegukan yang kecuali dia memang sangat lama,
baru mungkin bolehlah coba ditunggu dulu karena sebenarnya pada prinsipnya cegukan tuh sebentar kok kalau cegukan. Nggak perlu sampai, harus buka batal puasa tuh enggak. Ya bisa kok ditunggu. Nah, kecuali kalau memang mengganggu sekali, ya mungkin apa boleh buat akhirnya ya minum tadi. Oke, jadi kalau misalnya nggak apa-apa ya dok ya, insya Allah. Iya, nggak apa-apa, benar. Heeh, nggak apa-apa. Kalau biasanya itu cegukan bisa hilang sendiri. Heeh. Oke, siap dok. Nah, ini yang berikutnya ini apa yang terkait tadi apa ada hadis yang ngajakin mainan atau dialihkan perhatiannya atau memberikan hadiah. Nah, itu kadang-kadang kalau anak tuh mintanya hadiah uang itu nggak apa-apa aja ya Mhm, dok maksudnya. mhm. Atau Nah, misalnya apa sih biasanya rekomendasinya yang mendidik gitu misalnya mhm, mhm. ini Nah, bundanya. ini kan ada beberapa beberapa, ini ya, anjuran gitu tentang uang ya, pengenalan uang. Jadi sebenarnya memang kalau kita mengenalkan uang itu adalah, dalam hal artinya untuk menabung gitu, untuk menabung. Jadi boleh aja ibu ngasih uang tapi dalam tabungan anak. Jadi ini tuh tabungan. Misalnya dia nanti puasa tapi ini tabungan, bukan diserahkan ke dia. Atau hal-hal lain selain, uang, yaitu bisa aja buku, atau nanti misalnya ada liburan atau yang lain, tapi lebih bagus memang kita menyadarkan dia untuk kemauannya sendiri, tapi itu bisa, biasanya bisa. Jadi dari anak itu sendiri pengen puasanya full itu juga bisa. Caranya gimana tadi? Yang kita biasakan sejak dini tadi. Kita ikutkan dia dengan ritual, kita ikutkan dia buka sahur bareng sama kita, nanti dengan sendirinya dia akan semangat. Jadi kebanyakan itu malah ada yang dia aja udah lemes, capek, tapi dia nggak mau batal, itu juga ada. Dia lagi demam tapi masih mau puasa, itu ada juga. Jadi pertama supaya tidak harus pakai iming-iming gitu ya, masih pakai iming-iming untuk melakukan ritual ibadah, itu kita adalah caranya membiasakan dulu sejak dini dia ikut, lalu kita jelaskan manfaat puasa, kita suka menceritakan kepada dia tentang apa namanya, tentang agama gitu Bu. Jadi dengan buku-buku agama gitu kita kenalkan dia dari sejak dini, maka dia akan mempunyai semangat sendiri. Itu tujuan kita mengajarkan agama sejak dini itu ya. Jadi dari dia itu memang sudah punya keinginan sendiri. Jadi kita tidak perlu memberikan iming-iming. Tetapi kalaupun kita memberikan misalnya bentuk uang, kasih ke tabungan dia. Nanti Bunda kasih tuh dalam tabungan, tidak diserahkan ke dia. Lalu kemudian berikutnya bisa juga bentuknya bukan uang seperti buku bisa atau liburan bisa juga. Jadi nggak harus bentuknya memang nggak harus berbentuk uang gitu Bu. Nah, jadi memang ada anjuran sih untuk tentang uang-uang ini ya. Uang itu boleh tetapi dalam bentuk dia itu menabung, dalam bentuk misalnya dia mengelola sendiri, misalnya dia sudah membuat kreasi sendiri, lalu dia bisa menghasilkan dari kreasinya itu. Nah, itu dia mendapatkan reward dalam bentuk entah uang, itu bisa kalau dia membentuk suatu kreasi. Jadi dia dalam artian dia itu berkreasi sehingga menghasilkan reward kayak gitu. Kalau dalam bentuk mengajarkan agama iming-iming, itu memang jangan kalau bisa. Ya, bisa aja kalau uang tapi Ibu masukin ke tabungan dia. Kalau bisa tanamkan dulu keinginannya dari awal dengan cinta tadi, dengan key-nya itu adalah cinta ya. Dia cinta dan itu bisa kok. Saya sih menemuinya itu malah anak yang lagi sakit, lagi lemes, suruh buka nggak mau. Itu berarti sudah tumbuh cintanya gitu. Saya gitu. Kalau iming-iming dalam hal agama mungkin kurang tepat ya. Nah, kalau bisa jangan seperti itu, tetapi kalau ingin mengajarkan tentang keuangan anak, itu adalah dalam bentuk reward karena karyanya dia atau jasanya dia. Itu juga bisa. Siap-siap. Ya, menarik sekali nih. Nanti mungkin ini ya, apa namanya, anak-anak emang perlu diajari literasi finansial gitu juga ya, Dok ya. Jadi Iya benar, realitasi finansial itu namanya. Iya, iya tentang keuangan ini kan. Nah, posisinya di mana nih dia tahu tentang uang itu tadi. Tentunya setelah dia mempunyai jasa ya, mempunyai jasa atau usaha dalam bentuk kreativitas, mengajarkan sesuatu gitu itu nggak apa-apa. Namanya dia sudah istilahnya kids trainer gitu. Jadi dia punya pengetahuan entrepreneur uang. Tetapi kalau untuk iming-iming ya, apalagi dalam hal agama, mungkin saya sarankan tumbuhkan dulu cintanya supaya dia dengan sendirinya tidak meminta reward gitu kalau kalau sedang melakukan ibadah. Mungkin agak sedikit berbeda gitu ya tujuan rewardnya maksudnya.
Siap, siap. Oke. Mhm. Apa namanya, pertanyaan berikutnya lagi nih, kalau, anak-anak biasanya tuh senang minum es pada saat buka puasa, es buah, es dawet, jus, dan lain-lain. Apakah kalau minum es ini bagus aja ya, Dok, untuk mereka saat buka puasa? Soalnya kalau kami aja yang orang dewasa, buka puasa sukanya minum es. Maksudnya Nah, kira-kira gimana sih, Dok, itu yang es, oke. terus yang terlalu manis atau gimana gitu, gimana? Iya. Jadi kalau, dalam panduan kita tadi membuat, menu berbuka dan sahur tadi, nggak ada di situ ada esnya, nggak ada esnya di situ. Jadi es ini adalah kebiasaan ya, budaya aja, budaya. Saya rasa itu harus hati-hati ya, karena, ketahanan orang tuh beda-beda. Kadang ada yang minum es sekali udah batu-batu, nah jadi masalah baru gitu. Jadi sebenarnya itu kebudayaan ya, kalau untuk jadi dari segi kesehatan nggak ada, karena indeks glikemik tinggi tadi tidak harus es, tidak harus yang terlalu manis, cukup kurma atau susu atau sari buah gitu, jus buah itu saja sudah cukup untuk menjadikan glukosanya tadi cepat naik. Kan kita kan sudah sangat turun ya glukosa darah kita, lalu butuh makanan yang cepat dicerna, cepat naik gula darahnya. Jadi dari gulanya buah aja sudah bisa, gulanya kurma aja udah bisa. Jadi udah naik gitu, nggak perlu kita kalau memang terlalu banyak gula nanti, kalau terlalu banyak gula atau mengkonsumsi makanan yang gulanya terlalu tinggi, tentunya jadi lemes lagi. Jadi nggak bisa terawih, kenyangan gitu ya. Kalau es itu adalah juga bukan medis ya, jadi bukan medis, ini hanya kebiasaan. Tentunya ini harus bijak juga ya Bu ya, kalau saya lebih baik hindari es sih, mau sehari-hari pun nggak pakai es, air kulkas gitu enggak, karena seringnya sekali minum air kulkas aja jadi batuk ya mungkin begitu. Nah ini memang orang dewasa sekitarnya harus menyontohkan, benar Mbak Nela. Jadi orang dewasanya dulu, dia kebiasaannya gimana, kalau dia suka es, yang dingin-dingin tentu nggak mungkin kalau anaknya nggak dikasih, karena ngelihatnya kan orang dewasanya. Jadi harus kompak ya, sekeluarga. Jadi mungkin, harus bijak lah ya, saya rasa nanti bisa menimbulkan masalah baru. Kalau untuk kesehatan nggak ada sih sebenarnya, es-es itu nggak ada anjurannya. Mungkin seperti itu. Oke. Sama ini berarti ya Mbak, temennya es kan biasanya gorengan tuh ya, itu juga berarti Ya, direkomend ya? Tadi saya tuh ngelihat ada sendok itu nggak ada juga nggak ada juga, ada nggak ini ada di heeh, ada yang tadi di slide itu kan kalau gula itu kalau nggak salah berapa ya tadi, berapa sendok ya Mbak? 4 sendok salah ya? Tadi garam 1 gula, sendok, garam. Oh, heeh, tadi yang di menu gizi seimbang itu iya itu gula, maksimal garam tadi ya dibatasin, ya. berarti. Mhm. Heeh, gula, garam dibatasin. Berarti Iya, juga nggak itu boleh yang terlalu manis-manis banget gitu ya, maksudnya iya. tiba-tiba kuenya banyak gitu, makan donatnya jadi banyak, itu kan kalau dihitung gulanya jadi lebih dari 4 sendok tadi ya, gula Ya, gula, garam harus dibatasin untuk seluruh makanan ya, mhm. siap, siap, baiklah. Ini kita lanjutkan lagi ya, pertanyaan berikutnya nih, kalau mie, mungkin ini konteksnya yang karbohidrat tadi, kalau mie itu glikemik rendah atau tinggi? Maksudnya boleh dikonsumsi nggak sih ini untuk anak-anak? Maksudnya Oh, apakah kalau mie 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 apa, mie telur itu aman-aman aja, iya, iya. nggak ini mie instan gimana tuh, Itu Dok? termasuk yang tinggi, jadi ada di, buka puasa. Kalau untuk, apa namanya, sama seperti nasi putih. Jadi kalau untuk variasi aja sih boleh ya, tapi kan nggak berterusan karena kan itu ada lemaknya juga. Kalau ada lemaknya kan memang, tadi kita kan juga GGL tadi ya, kalau orang dewasa kan kurangi gula, garam, dan lemak. Jadi, nggak terlalu anjuran kalau terlalu banyak. Tetapi kalau ibu mau variasikan, posisinya ada di, buka puasa karena dia indeks glikemik yang tinggi. Tetapi kalau ibu kasih itu di waktu sahur, itu cepat laparnya, anaknya cepat lemes. Jadi yang sahur apa, yang cuman beras merah, roti gandum, malah justru serat dan sayur-sayuran atau buah-buahan, itu akan lebih lambat dicerna oleh tubuh, gula darahnya akan lebih lambat turunnya, sehingga lemes atau laparnya lebih lama, lebih dari 4 jam tadi, gitu. Kalau mie posisi nanti di buka puasa, boleh aja sebagai selingan, tetapi ingat karena mie itu kan nggak cuma karbo dalamnya, ada lemaknya. Nah, kalau terlalu tinggi, terlalu sering, tentu bermasalah lagi di kesehatan gitu. Kalau untuk selingan sih nggak apa-apa Bu, itu di buka puasa aja. Oke, siap, siap, makasih banyak. Iya,
Ini berikutnya dok, agak keluar tema dikit. Kalau ibu menyusui, kira-kira boleh berpuasa nggak dok? Oh ya, jadi Mungkin gini, memang kan benar. Jadi pada prinsipnya ibu menyusui itu kan sebenarnya dapat rusyah ya, rusyah keringanan. Nah, ini tergantung kepada ibunya. Kalau bolehnya sih boleh, tetapi sebenarnya juga harus lihat kondisinya. Kalau dia memang nggak kuat, tentu dia dapat yang keringan tadi, bayar fidyah aja gitu. Itu kalau dari segi medis nggak apa-apa ya, boleh. Tetapi sesuai ke apa namanya, sesuai ibunya tadi kuat atau enggak. Lalu kemudian untuk makanannya gimana? Bisa dipakai yang indeks glikemik tinggi dan indeks glikemik rendah tadi panduannya, sehingga ibunya lebih kuat ya dan nggak cepat lemes gitu. Semisal ibunya ternyata lemes nggak kuat ya nggak apa-apa Bu, sekuatnya aja karena kan kita ada bayinya ya, bagaimanapun memang ibu menyusui itu makannya memang masih 1,5 kali porsi dari orang normal, gitu. Itu dari 1000 hari kehidupan tuh masih seperti itu, panduan 1000 hari kehidupan anak, itu ibu hamil masih 2 porsi makannya, ibu menyusui masih 1,5 kali porsi, walaupun nggak harus karbonya, entah proteinnya atau sayurnya yang lebih dibanyakin tuh boleh. Jadi, tetap ibu harus sesuaikan dengan kemampuannya. Siap rasanya tuh kuat atau enggak, Bu, gitu. Kalau untuk kesehatan nggak apa-apa. Boleh, puasa boleh. Kalau misalnya kayak ibunya sebenarnya pengen puasa tuh, tapi gimana sih dok cara mengidentifikasi, maksudnya kalau yang anak udah balita atau dia emang anaknya udah bisa diajak ngomong gitu kan bisa kelihatan ya pas dia lemes atau enggak. Terus kalau untuk ibu menyusui itu, ya maksudnya yang anaknya berarti kan masih di bawah 2 tahun, tapi misalnya udah di atas tahun nih, ada indikasi ya itu tadi ya dok, lemes sama kurang aktif aja atau kelihatan misalnya kayak air susunya kan otomatis pasti kalau ASI-nya biasanya berkurang gitu ya dok ya, ada indikasi lain nggak sih yang kira-kira misalnya oh kalau udah sampai Ibu tahap menyusui. ini kayaknya ini dulu, iya ibu menyusui dok, kira-kira kayaknya stop Kalau buka nih gitu. kalau ibu menyusui saya rasa bisa dia tahu sendiri ya, karena setiap menyusui itu kan memang lapar dan memang haus. Nah, ibunya bisa tahan nggak? Karena kan bayinya kan 3-4 jam makan makan dan minum gitu. Nah, ciri-cirinya kalau udah kekurangan gula itu kan memang dia pusing ya, pusing pertama, lalu rasanya tuh liur gitu ya, seperti ngantuk-ngantuk gitu ya. Itu tanda-tanda kurang gula. Tetapi kadang-kadang kalau misalnya niatnya kuat itu kadang ya hilang sendiri gitu. Itu memang akhirnya kembali kepada ibunya, cuman disarankan sih memang kalau udah rasanya lemes, rasanya pusing, tadi segera aja berbuka gitu, nggak usah dipaksakan. Kadang-kadang kan memang saking semangatnya tetap dilanjutin gitu ya. Walaupun intinya tadi ya sebenarnya ibu menyusui itu punya dari segi agama kan sebenarnya dapat keringanan gitu loh. Jadi utamakan aja bayinya. Kalau yang bayi ibu dengan bayi masih 0 sampai 3 bulan itu sebenarnya kalau dari medis aja menyarankan ya sebaiknya ya udahlah nggak usah puasa dulu gitu ya, misalnya bayinya memang benar-benar hanya ASI saja. Kalau misalnya bayinya sudah ada makanan pendamping, nah mungkin lebih dianjurkan untuk puasa penuh gitu. Nah itu lebih kalau misalnya anjuran, tapi ini nggak ada yang dalam guideline-nya itu nggak ada. Kalau guideline-nya boleh asalkan ibunya kuat. Lalu apakah tanda-tandanya dia nggak kuat itu apa ya? Tanda-tandanya sebenarnya dia udah mulai pusing, udah mulai lemas, udah mulai ngantuk-ngantuk. Nah itu udah mulai tanda-tanda tuh sebenarnya dia tuh kurang tuh gulanya gitu. Monggo kalau ibunya kalau berbuka sebenarnya udah dibolehkan. Oke, Gitu. ya baik dok. Ini masih menyambung nih dok pertanyaannya sama yang tadi. Dok, saya sudah Mhm, terbiasa puasa ketika menyusui. Anak mhm, saya usia mhm. 23 bulan dan masih ASI, tapi insya Allah aman diajak puasa. Tapi saya rencana pengen program hamil lagi. Nah ini kira-kira apakah aman aja dok untuk berpuasa? Oh, gimana? Jadi Sekarang belum 22 bulan berarti belum setahun ya anaknya ya, Bu, ya? mau 2 tahun kayaknya dok berarti ya. Sorry, Dua, sorry, 2 tahun. Ya, 22 bulan mau 2 tahun ya udah hampir dia pengen 2 puasa. tahun. Heeh. Oke, heeh. Ah, jadi, Ibu program hamilnya ngapain? Kapan ini ya, Bu, ya? Kok deket banget ya anaknya ya?
Jadi idealnya Bu, kalau mau program hamil lagi itu anak jarak 5 tahun loh sekarang ya. Jadi, memang benar kalau anaknya udah lulus ASI, berarti lulus 2 tahun gitu kan, setelah 2 tahun itu boleh-boleh aja sih kalau mau rencana hamil lagi, tapi sekarang sebenarnya jarak yang ideal tuh 5. Karena apa? Karena kasih sayang terhadap anaknya itu juga kadang kan, masih kebagi-bagi gitu. Kalau saya juga termasuk yang ini sih, kurang dari 5 tahun gitu ya. Jadi kerasa tuh anak saya, aduh yang satu sama yang satunya kurang kasih sayang banget itu sebenarnya. Yang lebih nggak ideal lagi kalau ibunya hamil lagi ketika yang satunya masih menyusui. Nah, itu nanti akhirnya si Kakak 1.000 hari pertama kehidupannya terganggu kan karena harusnya dapat ASI sampai 2 tahun, nggak dapat. Itu paling paling nggak ideal itulah. Jadi memang merencanakan kehamilan ini termasuk dalam, menjaga kesehatan anak gitu ya. Jadi kalau dia sudah lulus ASI-nya sampai 2 tahun, okelah misalnya mau rencana, hamil lagi sih masih boleh, kalau bisa ditunda lagi tuh sebenarnya jaraknya satu anak ke anak lain tuh 5 sebenarnya, 5 tahun, jaraknya. Tetapi kalau misalnya dalam hal, tetap memang pengen hamil lagi, ya tadi tuntaskan dulu si ASI-nya tadi. Sudah, kalau sudah, ya monggo aja. Kalau soal puasa nggak ada pengaruhnya kok dengan program hamil ya, nggak ada pengaruhnya. Jadi kalau, ibu sekarang sudah menyusui anak sampai hampir 2 tahun, it's okay, kuat kan, berarti ya nggak apa-apa, memang lanjut aja. Ibu mau promil, boleh aja sambil puasa juga boleh. Promil nggak ada pengaruhnya ke puasa. Tetapi yang saya ingatkan cuma jaraknya ya, jaraknya promil kalau bisa tadi sebenarnya anjurannya sekarang itu malah 5 tahun itu, Bu. Kerasanya tuh nanti ketika anaknya tuh ini, kurang kasih sayangnya dari kita, kurang perhatiannya tadi. Saya rasa seperti itu ya. Oke, siap Mbak. Ini kayaknya pertanyaan terakhir nih karena kita juga udah mau jam 10 WIB ya. Ini terkait porsi makan, apakah Nah, ya. misalnya karena ini ya dari 3 kali jadi 2 kali, apakah untuk kita nih sebagai bunda-bunda itu porsi makannya normal aja? Kan kalau sahur biasanya tuh anak-anak walaupun udah dibuat menarik mungkin biasanya tetap aja ya kayak malah porsinya itu tuh kayaknya nggak normal gitulah Dok ya. Nah, itu apakah si bukanya itu ditancap gitu atau sebenarnya tubuh kita tuh masih bisa itu gimana tuh Dok kira-kira? Iya, porsinya tetap ngikutin yang sajian piring makanku, Bu. Karena kan anak puasa ini kan pasti di atas 2 tahun ya. Kalau di atas 2 tahun tuh sudah mengikuti sajian piring makan tadi. Jadi kalau karbonya memang nggak perlu banyak, kan 2/3 aja itu bisa karbo, protein, lemak kan 2/3-nya. Yang banyak kan misalnya 2/3-nya tuh sayur dan buah-buahan tadi. Ya, bisa Ibu bentuk dalam bentuk yang sop buah gitu. Kalau misalnya sahur gitu kan sepet-sepet gitu ya matanya ya nggak bisa melek. Yang penting jangan sering dingin-dingin ya. Jadi yang manis yang makanan yang sayur dan buah itu kan manisnya manis normal, nggak terlalu manis gitu, manisnya sedang gitu. Nah, kemudian karbonya roti-rotian gitu kan sama selai stroberi. Itu juga udah cukup sih, nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi 2/3 tadi ya, ngikut yang sajian piring makan. Lalu juga kalau buka kan sebenarnya juga nggak banyak tuh ya kita makannya. Kita makan juga nggak bisa banyak kan, tetap kurma dulu, minum dulu susu, lalu berikutnya misalnya bisa yang makanan utamanya, tapi tetap nggak berlebihan, Bu. Jadi tetap ngikut yang 2/3 karbo, protein, lemak, karbo 2/3 sayur, buah itu. Untuk di atas 2 tahun masih seperti itu ya, apalagi anak-anak sekolah juga sudah pakai yang sajian piring makanku tadi. Sama sambil jangan lupa cairan dulu. Jadi sebenarnya kalau kita udah minum sebenarnya kan juga udah cukup apa, cukup kenyang kan, sudah cukup kenyang kalau sudah masuk cairan gitu. Jadi, daya tampung perut kita tuh juga sudah nggak terlalu banyak sih sebenarnya kalau buka. Ibu tetap harus mengikuti porsi yang sajian piring makan ya, Bu, ya. Heeh, itu kalau untuk porsinya. Oke, siap-siap. Terima kasih banyak, Dok. Nah, ini sekarang kita udah ini ya, udah terakhir. Nggak kerasa ya sejam ya. Jadi Iya, benar, Mbak. sekarang kita Sekarang saatnya ini ya, Dok ya, dokter yang ngasih pertanyaan, baru nanti terakhir iya, saya akan bagikan yang sisanya itu untuk yang tadi sudah bertanya, nanti saya akan share siapa aja yang dapat dari Pokaro dan lain-lain. Nih, sekarang kuis ya, Dok ya.
Iya. Ini berarti dijawabnya ini ya dok ya? Bukan. Ini ya dok? Iya, monggo boleh raise hand ya. Raise Gimana hand. coba Bentar, saya. menu sahur untuk anak tadi gimana ya? Oh, Ini ucapan raise menu hand. sahurnya. Hadiahnya keren banget loh, ini giveaway dari Dokter Vika langsung ya. Kalau Iya, nanti kita lagi on the way ya Mbak ya bukunya ya. Jadi Aqua Sehat dan Soleh termasuk buku terbaru dan ini terbitannya dari BIB Gramedia ya. Jadi Gramedia yang menerbitkan bekerja sama dengan beberapa penerbit. Tetapi kebetulan kalau yang buku satu ini memang penerbitnya dari Gramedia langsung. Nah, ini cukup buku baru lah gitu dari tahun kemarin ya. Pas pandemi dia tapi tetap bisa rilis. Nanti isinya bukan cuma tentang sholat tetapi tentang yang hal-hal lain seputar kesehatan dan anak soleh juga gitu. Cocoklah untuk topik kita hari ini. Mungkin tadi ada yang dengerin sudah paham kira-kira gimana bikin menu sahur untuk anak ya Bu. Bukan menu, bukan resepnya ya, tapi poin-poin pentingnya. Kalau resep perlu modifikasi sendiri. Oke, ini ada Bunda Astri Dewi nih yang udah raise hand ya. Oke. Silakan Mbak, open aja, monggo. Bismillah, kalau dari yang saya cerna tadi itu kita mencari makanan yang lama dicernanya. Jadi anak itu lebih tahan, kenyangnya itu lebih lama gitu ya Dok ya. Iya. Contohnya tadi kayak kacang hijau, beras merah seperti itu yang proses pencernaannya itu lama sedikit, glikemiknya rendah. Jadinya dia dicernanya perlahan-lahan seperti itu. Oh iya, pintar sekali. Sip, benar. Nanti bisa dikombinasikan sama sayur ya, sayur dan protein. Jangan lupa Bu, kebutuhan cairan ya. Cairan juga tetap harus minum ya. Ini sering lupa soalnya. 2-4-2. Kalau umur di atas 8 tahun sudah seperti itu ya. Terima kasih, Dok. Iya, benar. Betul, sudah tahu ya. Pas banget. Lanjut ya. Nah, kebalikannya nih menu berbuka untuk anak ya. Menu berbuka untuk anak. Jadi ada 2 nih ya giveaway bukunya, monggo silahkan. Siapa nih yang mau raise hand atau langsung open mic-nya? Bunda-bunda. Kalau tadi sudah menu sahurnya, sekarang silakan menu berbukanya kira-kira apa ini? Belum ada yang raise hand. Ayo Mbak Ita, Mbak siapa ya yang saya lihat nih? Ada Mbak Rifa, Mbak Wira, Mbak Dina ya, ini kok Dian Uma Aisyah. Oh ini Mbak Vika, raise hand. Silakan Mbak Vika, monggo langsung di open aja mic-nya. Nih Mbak, silakan Mbak Vika. Iya Mbak Vika juga namanya. Iya sama ya. Silakan Mbak. Silakan. Mana tadi Mbak Vika Premanawa? Bisa langsung dibuka Mbak. Iya, kedengeran Mbak, silakan. Kalau untuk menu berbuka untuk anak itu yang glikemiknya tinggi, jadi yang kandungan glukosanya tinggi juga. Soalnya kan tadi kan habis puasa seharian kan, jadi butuh asupan energi yang lebih banyak juga. Jadi seperti nasi, terus makanan yang manis-manis seperti kurma juga pun kayak gitu. Betul, jadi indeks glikemia tinggi, bisa mie tadi ya salah satunya, tapi perhatikan lemak juga, terus kemudian sayur buah masih bisa juga, karena juga termasuk yang cepat juga meningkatkan gula darah, terus kemudian jangan lupa cairan ya Bu ya, tetap cairan, cairan anak ya, nanti sebelum bobo juga harus minum cairan tadi, jadi kebutuhan cairan juga harus diingat. Benar sekali Mbak, jadi udah paham semua, ya saya juga cukup senang sekali karena kuliahnya berhasil ya berarti ya, pada paham semua, ibu-ibu di sini pintar-pintar semua. Nanti ditunggu bukunya ya, sama nanti saya serahkan ke panitia ya Mbak Naila ya. Alhamdulillah nih dua-duanya ada di Bunda Belajar Sangatta ya, Mbak Vika sama Mbak. Oh, ini Mbak Dina juga kayaknya jawab ya, tapi di chat. Baiklah, nggak apa-apa ya Mbak. Nanti ini semuanya yang bertanya juga saya akan
langsung bagikan juga nih sambil persiapan, silakan videonya boleh dibuka sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu. Ini saya sambil nyebutin dari yang pertama ya, Mbak Rika sama Mbak Liva ini akan dapat 2 kit elektronika modern dari Kokaro. Jadi paket Elmo ya, kit Elmo kit dari Kokaro Sangatta, insya Allah. Terus ada Mbak Wira, kemudian Mbak Wira, Mbak Liva tadi udah ya? Mbak Wira berarti Mbak Riva, Mbak Dina, sama oke 2 ini kayaknya ya. Ada nggak yang bertanya lagi tapi belum saya sebutin? Mbak Wira sama Mbak Dina nanti dapat voucher belanja buku dari Takia ya. Jadi alhamdulillah semuanya yang nanya, yang menjawab dapat hadiah juga ya. Baiklah. Iya, selamat ya. Ya, terima kasih banyak sudah membersamai kita semua pagi hari menjelang siang ini, belajar bareng tentang puasa. Jadi puasa itu ada ilmu ibadahnya juga, ada ilmu kesehatannya juga ya. Masya Allah kita belajar juga semuanya hari ini. Nah, kita akan foto bareng dulu terakhir sebelum saya akhiri sesi kita. Nanti saya akan share juga link rekamannya ya Mbak-Mbak, sama nanti saya akan mohon izin sama Mbak Vika kalau tadi materinya saya PDF-kan dan ada yang mau membaca ulang, jika diperkenankan nanti saya akan bagikan PDF-nya gitu. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Boleh nanti buat baca-baca ya. Siap, silakan Mbak-Mbak, saya akan hitung ya. Yang bisa buka video aja boleh dibuka videonya. Kalau yang misalnya sedang berhalangan atau nggak memungkinkan untuk membuka video, nggak apa-apa ya. Udah tertera sih insya Allah namanya ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, baiklah. Ini di chat juga banyak sekali yang mengucapkan terima kasih dok. Oke. Selamat. Terima kasih. Nanti kalau ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman di Bunda Belajar Sangatta, saya akhiri. Selamat beraktivitas kembali Dokter Vika dan juga bunda-bunda semuanya. Iya, sama-sama Mbak Nela. Salam buat ibu-ibu semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meeting ya ibu-ibu ya. Wabarakatuh.